Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati Nabi Mustafa Sayyidina wa Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ila jami'i alihi wa ashabihi wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin wa ila hadrati jami'i arwahi masyayikhina wa muallimina wa asatidatina wa ila muallifi hadzal kitabi nafa'ana Allahu bihim wa bi'ulumihim wa bi'amalihim fid dharain amin. Syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun utawi iki iku ana pasal siji. Wa nisabu zuru'i utawi nisope zakat pertanian, piro-piro pertanian wathimari lan piro-piro buah. Khamsatu awsuqin iku 5 piro-piro wasak. Utawi awsuq minal wasaqi iku saking kata-kata, maksudnya dia ini adalah jamaknya kata al-wasaq. Masdarun al-wasaq niku masdar bima'nal jam'i, kelawan maknane jamak. Meskipun masdar lafadznya mufrad, ini bermakna jamak. Seperti qaum. Qaum ini adalah lafalnya mufrad. Lafalnya ini cuma menunjukkan satu kaum. Akan tetapi kaum ini menunjukkan banyak orang di dalamnya. Kaum adalah komunitas. Wasak ini maknanya apa, lafalnya mufrad tapi maknanya jamak. Li'annal wasaqo karena sak temene sak wasak ya jema'u iku ngumpulno apa sak wasak asy'ana ing piro-piro sok. Karena satu wasak ini isinya adalah beberapa sok. Pasal yang kita bahas kali ini adalah zakat pertanian. Berapakah nisab dari petani yang mempunyai hasil pertanian dan buah-buahan, ketika akan zakat nisabnya berapa? Nisabnya ini adalah 5 wasak. 5 wasak itu pernah kami hitung-hitungan sama kawan-kawan. Kalau petani ini, misalkan ini yang kita bahas adalah beras, ya, adalah padi. Kalau petani ini menjadikan gabahnya itu sebagai beras setelah panen, maka zakat yang dikeluarkan, maka hitungan dia wajib zakat itu kalau memiliki sekitar 7 kuintal beras, mendekati segitu, bisa lebih sedikit ya. Nah ini 5 wasak itu setara dengan 7 kuintal lebih sedikit. Ini kalau padinya menjadi beras. Tapi kalau masih berupa gabah, ini bisa dilihat dalam Fathul Maqadir ya, atau ada kitab-kitab yang memang di situ sudah ada daftarnya nisab-nisab zakat. Kalau masih berupa gabah,
Maka nisab zakat yang ditetapkan adalah sekitar 1,5 ton, segituan ya. Wahia utawi khamsatu awsuq, ai khamsatu awsuqin alfun iku 1000, wasittu mi'atin lan nemat, wasittu mi'ati ritlin lan 600 ritl bil Iraqi kelawan bangsa Irak. 5 wasak itu adalah 1.600 ritel. 1.600 ritel Irak. Wa fi ba'dhin nusakhi lan iku ing dalam sebagiane pira-pira naskah kitab bil Baghdadi utawi ono dawuh bil Baghdadi. Jadi ukuran yang ditetapkan ini ukuran Baghdad, 1.600 ritel ukuran Baghdad. Wama utawi perkara zada kang lebih apa ma fabihisabi mongko iku kelawan prosentasene ma. Kalau kepemilikan hasil panen itu lebih dari 5 wasak, ya nanti di prosentase berapa ya. Waritlu Baghdadin utawi sakritele Baghdad indan Nawawi ing dalem mungguhe Imam Nawawi mi'atun iku 100 wa thamaniyatun lan 28 lan 20 dirhaman apane dirhami. 1 ritel Baghdad menurut Imam Nawawi adalah 128 dirham. Maksudnya ini bobotnya uang dirham segitu ya. Bobotnya nanti berapa? 128 uang dirham ini kalau ditimbang itu setara dengan 1 ritel. Nanti dikalikan 1.600. Wa arba'atu asba'i dirhamin lan 4 perpitune sak dirham lebih 4/7. Hitungan seperti ini kalau kalau orang itu ingin tahu ya tadi yang saya sebutkan di kitab-kitab fikih yang urusan ukuran-ukuran itu ada ya, Fathul Maqadir. Nah, sekarang kan banyak pesantren-pesantren itu sudah menerjemah dan membuat tabel ukuran-ukuran. Ini ukuran 1 sok itu berapa, kemudian 1 mud itu berapa, kemudian 1 wasak, 5 wasak ini alhamdulillah sudah dipermudah ya. Jadi kalau istilah seperti ini istilah luar negeri ya, istilah Timur Tengah. Nah, lebih gampangnya kita itu kalau ingin mengetahui masalah ukuran-ukuran untuk menerjemahkan dalam kilo itu dilihat dalam kitab-kitab yang sudah diterbitkan oleh pesantren-pesantren ya. Wa fiha lan iku ing dalam az-zuru' wa thimar. Ai zuru'i tegese ing dalam piro-piro hasil sawah, wa thimari lan buah-buahan. In suqiyat lamun disirami opo az-zuru' wa thimar bima is-samai kelawan banyune langit, wa huwa utawi ma usama al-mataru iku banyu udan.
wa nahwuhu lan sepadane al-matar kasalji koyok salju awis saihi utawa kelawan bendungan wa huwa utawi as-saih al-ma'u iku banyu al-jari kang mili alal ardi ing atase bumi bisa babisat dinahrin kelawan sebab buntoni kali fayas'adu mongko munggah al-ma'u opo banyu ala wajhil ardi ing atase permukaane tanah fayasqi mongko nyirami opo iki ma'ha ing ardh al-usyuru utawi 1/10. Nah, ini sangat berguna ini untuk negara kita, khususnya Kabupaten Lumajang, lebih khusus lagi desa kami ya. Karena desa kami ini kan untuk petani itu Masya Allah ya, lahannya benar-benar subur. A1 dalam 1 tahun itu bisa panen sampai 3 kali. Kalau di daerah sana sekitar Tukum itu kan, kalau kemarau seperti ini sudah sangat sulit airnya. Meskipun ada bendungan, ada sungai, tapi nggak bisa naik sudah. Kami kemarin lewat situ, ya debit air yang mengalir itu hampir habis. Tapi kalau di desa kami, alhamdulillah, walaupun kemarau atau penghujan, airnya tetap banyak. Jadi tanah di sini itu lahan pertanian A1. Nah, kalau pertanian itu diairi dengan air hujan, atau semisal ada salju yang mencair, atau diairi lewat irigasi bendungan. Nah, diterangkan as-saih ini irigasi maksudnya air yang mengalir ke tanah sebab menutup sungai. Nah, ini irigasi ya. Sebab menutup sungai kemudian air masuk ke lahan pertanian. Nah, bisa naik karena airnya lebih tinggi, maka masuk ke sawah. Kalau memang sistem irigasinya seperti ini, bayar zakatnya itu adalah 10%. Jadi untuk warga desa saya ini bayarnya ya harus 10. Kok ada yang bayarnya 5%? Ya sangat disayangkan sekali ya. Katanya minta fatwa ke sana, ke sana. Tapi kalau kita ikut pada kitab Fathul Qorib ini sudah jelas bayarnya ini adalah 10% karena pengairannya ini biayanya tidak begitu besar. Kalau air hujan tanpa biaya, sama sekali tidak ada biaya sudah kalau air hujan. Kalau air yang dari sungai ya pakai sistem bendungan tadi itu, paling kita kan hanya bayar buruh ya. Atau dalam istilah pertanian desa kami itu dikatakan bayar pawongan. Untuk 1 kali panen itu sekitar berapa karung. Kalau nggak salah per hektarnya itu 4 karung untuk banyonan ya, atau penyiraman sawah itu ya. Sistem pawongan di sini seperti itu. Ya kalau nggak pakai buruh malah gratis. Cuma orangnya nanti jadi pembalap, ya, pemuda badan gelap. Ya. Lah kalau bayar cuma 5%, ya ini pelit. Pelit ya. Jadi ini sudah ya. Terus ya rata-rata itu Masya Allah kalau urusan zakat pertanian ini, kalau mau mengeluarkan zakat itu Masya Allah ya. Kadang-kadang itu ada
perasaan dalam hati eman, ya sudah saya tunggu 4 bulan sekali, sudah cair dananya, kok dikeluarkan 10%, ya. Akhirnya cuma keluar 5%. Nah, untuk mengatasi seperti ini, mengatasi beratnya hati mengeluarkan zakat, yang pertama yang harus kita lakukan seperti ini. Kita mengeluarkan zakat itu sebenarnya bukan membuang harta. Sebenarnya kita menabung untuk kehidupan akhirat. Nah, semakin banyak yang ditabung kan semakin menguntungkan. Yang kedua, zakat itu adalah kotoran, adalah penyakit. Penyakit pada harta kita. Makanya harus dibuang. Ibaratnya orang itu selalu masuk makanan ke dalam tubuhnya, tapi tidak ada pengeluaran. Tentu perutnya tidak akan enak rasanya. Terus yang ketiga, yang harus kita camkan dalam hati, supaya nggak berat mengeluarkan zakat, semua yang kita dapatkan, ini kan Allah yang memberi. Ya, kita tanam padi, ya, tanam padi dari bibit. Lah kan yang menumbuhkan padinya ini kan bukan kita. Kita kan cuma usaha tebar bibit, kemudian yang bisa menumbuhkan menjadi pohon padi, menjadi ilalang padi seperti itu kan Allah tetap. Kemudian ketika menjadi besar padinya, terus hamil, ada penyakit, ya, ada penyakit, kita tanggulangi dengan semprot insektisida. Atau kalau ada hama tikus kadang-kadang ya cari semacam rupiah itu ya. Kalau dikasih racun nggak ngatasi. Karena tikus yang datang itu kalau sudah hama ini ribuan, bukan hanya puluhan ya, ribuan tikus itu datang. Ya semuanya kan Allah. Di balik apa yang kita dapatkan, kita mendapatkan rezeki itu kan yang memberi Allah. Jadi kalau Allah menuntut kita 10%, ya nggak usah berat ya, mengeluarkannya. Toh ada janji Allah, in tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum ya. Kalau kamu menghutangi Allah dengan hutang yang bagus, maksudnya bukan Allah itu bukan Allah itu fakir minta diberi hutang, bukan ya, tapi Allah menyuruh kita mengeluarkan, menginfakkan harta kita untuk membantu sesama. Nah, nanti akan Allah ganti, diganti di dunia ada memang gantinya ya, tapi yang lebih kita pentingkan itu gantinya nanti di akhirat. Ini supaya nggak berat-berat ya. Ya, terus yang punya toko, misalkan tokonya omsetnya ini luar biasa, yang ada di dalam tokonya mulai dari barang-barang kemudian laba modal ya, semuanya kok mencapai 85 juta atau setara dengan 85 gram emas, keluarkan zakatnya 2,5%. Tapi kalau zakat toko itu sedikit ya, 2,5%. Kalau zakatnya sawah ini memang banyak, 10% ya. Nggak usah berat hati mengeluarkan. Karena apa? Yang mendatangkan pembeli untuk belanja di toko itu kan juga Allah. Ya. Nah ini, Masya Allah ya. Wa in suqiyat lan lamun disirami opo zuru' bidaula bin kelawan timbo. Bidhammid dali kelawan dhammaidal wa fathiha. Dulab boleh, daulab boleh. Lan fathai iki dal. Ma iku perkara. Yudiru ingkang ngubengno hu ing ma al hayawanu apa hewan. Au suqiyat utawa disirami apa zuru. Binadhin kelawan sistem nadh ya.
min nahrin sangking kali au bi'rin utawa sumur bihayawanin kelawan hayawan nadhin ini mindah air bihayawanin kelawan hayawan kabairin koyok unta au baqaratin utawa sapi nisful usyuri ai fiha nisful usyuri utawi separone 1/10. Nah ini kalau pengairannya ini pengairan sawah itu pakai sistem biaya, misalkan pakai apa, ada air yang airnya ini bisa mengalir kalau digerakkan pakai hewan berputar-putar, kemudian ada semacam kincir itu, terus kincirnya ini mengalirkan air sampai ke sawah. Nah ini kan butuh biaya untuk beri pakan hewannya itu. Kalau dia tidak punya hewannya sewa. Nah, ini juga kalau kita terapkan di sistem modern sekarang ini pakai diesel. Ngambil air karena memang airnya yang ada di sungai itu sudah tidak bisa sudah nggak bisa naik lagi, kemudian pakai diesel dinaikkan ke sawah. Terus atau sistem mindah air seperti air ini dibawa oleh unta atau sapi, atau kalau sistem modern sekarang ini ya pakai mobil tangki gitu ya. Maka biaya zakatnya adalah 5% atau separuhnya 10% ya. Karena apa ya? Karena memang ada biaya tambahan. Kalau sistem tadi ya, sistem bendungan kan tidak ada biaya, atau hanya biaya buruh menggantikan juragannya kan, ringan. Lah tapi kalau pakai sistem seperti ini ya, ada biaya tambahan, beli bensinnya apa itu, diesel itu, atau apa ketika mendatangkan mobil tangki ya, maka zakat yang dikeluarkan hanya 5% ya. Terus wafima lan iku ing dalam perkara suqiyah ingkang disirami apa ma bima issamai kelawan banyu langit, wat daulabi lan daulab tadi itu pakai sistem apa kincir ya yang digerakkan oleh hewan atau pakai diesel ya. Masalan ing dalam umpamane salah satu arba'il usyuri utawi telu piro-piro papate 1/10. Kalau air itu, kalau apa tanaman pertanian misalkan tadi padi, ini disirami pakai 2 sistem. Misalkan biasanya apa pakai air hujan. Kebetulan tanamnya ini di akhir penghujung dari musim hujan. Misalkan musim hujan sudah tinggal 2 bulan, kemudian dia tanam. Ya. Kan disirami air hujan kan selama 2 bulan. Setelah itu kemarau, akhirnya dia butuh biaya tambahan. Maka berapa yang dikeluarkan? Yang dikeluarkan adalah 3/4 dari 10% ya. Atau setara berapa ini? Sekitar 7,5 ya, 7,5% ya. Ya memang separuhnya yang apa? Yang ada biaya tadi, kemudian yang gratis ini 2,5% ya. Nah, demikian ini pembahasan masalah zakat-zakat apa pertanian ya. Intinya
Nah, kita kalau dituntut oleh Allah untuk mengeluarkan zakat, ini jangan sampai merasa berat ya. Karena apa? Zakat ini investasi kita di alam selanjutnya. Alam yang kita tinggali sekarang ini kan hanya sementara. Nggak terasa kita ini ternyata kok sudah berumur 40 tahun. Kayak baru kemarin kita itu masih main sepak bola, masih apa kesana kemari keluyar-keluyur kayak gitu. Ternyata sini sudah tua. Kok nggak terasa sudah tua. Nah tiba-tiba gigi sudah hilang berapa. Nggak terasa. Kenikmatan-kenikmatan yang kita dapatkan di masa muda ini mulai sudah berkurang. Nah untuk itu zakat ini harus mendapat perhatian khusus. Karena apa? Ciri-ciri orang yang sholatnya itu benar, dia ini tidak berat untuk mengeluarkan zakat. Ada orang zakat kok dikeluarkan dengan berat hati, terus dia mengeluarkan zakat hanya separuhnya dari kewajiban. Saya jamin tidak bisa kaya orangnya itu. Dari kita mengeluarkan zakat yang banyak ini sebenarnya Allah itu ngajari kita loh. Ngajari kita untuk tawakal. Ya. Kan orang yang dicintai Allah adalah orang yang pasrah kepada Allah. Kita kerja, kita tidak tawakal pada pekerjaan kita. Kita usaha, misalkan bertani. Kita harus punya keyakinan, bukan pertanian kita ini yang memberi kita rezeki, tapi Allah. Nah itu sebenarnya yang dituntut oleh Allah dengan kita itu mengeluarkan zakat. Nah, jadi melatih hambanya supaya apa? Supaya banyak bertawakal kepada Allah. Misalkan dia ya, yang punya pertanian ini, misalkan yang punya lahan pertanian, sudah punya hasil banyak, alhamdulillah panen kali ini melimpah ruah. Tapi saya butuh ini, butuh itu, ada hutang yang menumpuk, kemudian ini. Kalau saya bayar zakat, bagaimana? Apa cukup? Bayar saja. Karena apa? Yaitu dilatih tawakal kepada Allah. Dilatih banyak kita itu mengandalkan Allah, bukan mengandalkan sebab-sebab rezeki. Nah ini alhasil kita simpulkan dari awal, pasal nisab pertanian atau nisab zakat buah-buahan ini adalah 5 wasak. 5 wasak itu kalau kita hitung dalam beras sekitar 7 kuintalan. Kalau masih gabah itu sekitar 1,5 ton segitu ya. Kemudian pembayaran zakat ini berapa yang dikeluarkan? Kalau pertaniannya disirami dengan air hujan atau air bendungan yang tidak ada biaya tambahan, maka yang dikeluarkan adalah 10%. Tapi kalau airnya ini untuk mendatangkan air ke situ butuh biaya tambahan, kita tidak cukup membendung sungai karena sungainya terlalu dalam, akhirnya harus pakai diesel. Ada biaya tambahan berupa bensin, kemudian biaya buruhnya tadi itu ya, biaya pawongan kan ada biaya lebih. Maka zakat yang dikeluarkan adalah sekitar 5% ya. Terus ini hampir saya lupa, 10 atau 5% ini hasil kotor, bukan hasil bersih ya. Hasil kotor maksudnya bagaimana? Jadi ketika panen ya, sebelum dikeluarkan biaya untuk panen ya, sebelum keluar biaya, sebelum dibagi-bagi hasilnya, itu harus dikeluarkan zakatnya dulu. Nah, kan kalau sistem pertanian di sini yang berlaku seperti ini ya. Ketika panen, kita itu ada buruh yang bagian tanam.
bagian tanam, bagian pembetulan pematang sawah. Nah, ini terus bagian menyiangi tanaman atau matun orang Jawa bilang. Istilahnya adalah kedoan. Orang yang kerjanya sebagai kedoan. Nah, tapi bukan topeng, kedok bukan. Orangnya ini dipasrai satu petak ya, untuk ngurus ini, ngurus masalah anunya, masalah rumputnya harus dibersihkan, kemudian membetulkan pematang sawahnya. Terus ada bagian buruhnya ini, ada yang tukang memberi air. Kalau tukang yang memberi air ini ngawasi air masuk atau tidak. Nanti kalau hujan, air sungai biasanya kan keruh. Dia harus cepat-cepat ke sungai, harus cepat-cepat ke sawah, kemudian menutup sawahnya supaya airnya nggak masuk. Kalau airnya masuk, nanti banyak tanah-tanah tambahan dari air sungai, nanti sawahnya semakin tinggi dan pengairannya semakin sulit. Ini namanya pawongan. Tugasnya selain memasukkan air, dia ini juga memberi pupuk, menyebar pupuk, kemudian mengendalikan hama, nyemprot insektisida atau nyemprot yang lain, misalkan memberatkan padinya, bagaimana caranya disemprot pakai obat apa supaya gabah ini timbangannya nanti berat, supaya gabahnya bersih ini. Ini adalah kerjaan dari pawongan. Jadi sebelum itu dikeluarkan, ketika sudah dipanen, dikumpulkan, sebelum buruh kedoan dan buruh pawongan ini mengambil hasilnya, harus dikeluarkan zakat dulu. Nggak ada potong modal. Apalagi potong modal pupuk. Tuh ya. Kalau pakai potong modal pupuk, nanti zakat yang dikeluarkan itu mungkin sisanya hanya sekitar 3%. Sangat sedikit. Ini bisa apa? Bisa membahayakan sebenarnya. Bisa tidak barokah harta yang dikumpulkan ini, bisa tidak barokah. Ya. Kita makan makanan yang bergizi. Sate, gulai, buah-buahan, sayuran. Semuanya kan bermanfaat untuk tubuh. Tapi gara-gara ada kotoran usus yang tidak keluar, maka yang bergizi ini seakan-akan tidak ada gunanya sama sekali. Gara-gara kotoran ini tidak bisa keluar lah itu. Jadi zakat intinya tadi ya, membersihkan kotoran harta kita, karena memang kita itu makhluk sosial. Kita harus membantu sesama, tidak boleh hidup sendiri. Saya kerja, ini hasil kerja saya sendiri, saya dapat uang ya, jerih payah saya, keringat saya, ngapain kamu kok datang ke sini minta belas kasihan? Tidak boleh kita seperti itu ya. Nah, umat manusia itu dituntut oleh Allah supaya peduli sesama ya. Jadi zakat yang dikeluarkan ini harus sesuai. Dan nanti kalau misalkan zakatnya kurang, sudah terlanjur kurang ngitungnya, ya harus dibayar. Seperti orang hutang kepada Allah itu. Ini orangnya hutang, jadi harus dicicil itu hutangnya ya. Nah, supaya nanti di akhirat tidak ada tanggungan. Kita pindah pada pembahasan selanjutnya.